kita, maka kalian ikuti dia. Yohanes 14:16, Yesus minta apa? Buka Yohanes 14:16. Mari kita diskusi dua arah, kita tanya coba. Sekali-sekali serius lah. Ini tidak serius saya. Serius ini. Jangan putar efek-efek ketawa, makanya ketawa-ketawa. Coba tadi apa Yohanes berapa? Ya, dia paling hafal Alkitab daripada beta. Yohanes 14:16. Kau buka situ. Masya Allah. Jangankan Alkitab, Paulus punya ciri-ciri sama Yesus pun saya hafal itu. Kalau Muhammad saya sih itu dia pun ciri-ciri. Ya memang Aku tidak terlihat. Tapi kau lihat wajah-wajah pengikutnya Nabi Muhammad ini kan, pasti kau terkesima kan? Jangan main-main sama pengikutnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba buka itu. Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Yesus. Yang diminta itu apa? Seorang penolong, betul? Yang diminta orang, betul? Seorang penolong. Ya, orang bisa dilihat atau tidak? Sebentar, itu bahasa aslinya itu. Salah. Lari bahasa asli. Lebih parah ketika kamu lari ke bahasa asli. Memang harus kembali ke bahasa asli. Kalau terjemahan bisa salah. Iya, berarti itu salah terjemahan. Nanti beta, tapi di HP ini yang bahasa asli yang bagian di situ nubuatan untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu mau terima atau tidak terima, itu yang terjadi. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dan apakah itu Muhammad? Dengar dulu, nanti kau sanggah. Di situ, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Tetapi yang 17 yang datang roh, yang diminta orang yang datang roh. Makanya saya selalu analogikan, ibaratnya kita pesan kipas angin, yang datang anginnya, kipasnya tidak datang. Oke, aku tanggapi ya. Sabar, bentar, saya selesaikan baru kau tanggapi. Nah, di situ aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Yesus mengatakan apa? Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Dan ketika penolong itu datang, maka dia akan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan berkata-kata dari kehendak Bapakku. Ya? Ketika penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Sekarang kita lihat, Nabi Muhammad punya pengikut, Paulus punya pengikut. Siapa yang mengatakan, siapa yang menghinakan Yesus? Nabi Muhammad punya pengikut mengatakan, wama qataluhu, wama solabuhu. Dia tidak mati dan dia tidak dibunuh. Datang Paulus punya pengikut, hari ini terkutuklah Yesus di kayu salib, paman. Salah. Yang boleh framing, saya bisa framing. Bukan framing. Galatia 3:13 apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi. Kita tanggapi dulu. Silakan tanggapi. Silakan. Dulu lah. Oke. Berarti begini ya. Kau undang Endo, saya undang Palopo. Oh iya. Tapi Endo sih ngarang apa? Saya lihat dulu di penonton ini. Kita lihat di penonton dulu. Biasa dia sih ngunai barang kamu nau semua. Sudah, coba tanggapi dulu itu, tanggapi cepat. Oke, jadi begini ya. Satu, kan biasanya Islam bilang oten maling, Islam maling kitab saya kan. Jadi kalian ngekor aja di kitab kami tuh. Ke satu tuh, kedua, apabila itu kepada Muhammad, aduh lucu kali kepada Muhammad itu ya Allah. Apakah Muhammad dibaptis? Karena perintah Yesus, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebelum Yesus naik ke surga. Gimana? Sudah? Ganti-ganti ya, setelah kamu, habis itu saya. Begitu, biar enak diskusi. Lanjut. Jelaskan yang pertama apa? Apakah Muhammad dibaptis? Habis yang kedua tadi apa? Islam mencomot apa? Ikut di kitabku. Jadi sebenarnya nggak ada, tapi kalian nebeng aja gitu. Terus lanjut. Iya itu. Coba dalilnya di Al-Quran di mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibaptis. Sudah?
Al-Quran ya, kalau hadis nggak bisa karena Al-Quran wahyu Allah, hadis bukan wahyu Iya, dan Allah. saya juga, saya ini kalau hadis kalah sama Oten, saya hadis 3 dari nomor 1 sampai 3 belum selesai, Oten sudah 5.760. Kalau kalau Makanya kalau Islam terkadang saya itu kalau Oten bertanya tentang hadis itu ketakutan, karena saya baru 3 saja tidak lolos. Kalian sudah 5.670. Yang pertama harus kamu tahu ya, Alea. Saya bilang sama kamu, Alea. Yang pertama itu pertanyaan kamu, kenapa Yesus dibaptis, Nabi Muhammad tidak dibaptis? Ya. nggak, perintah Yesus tahu. memang disuruh baptis sebelum naik ke surga, Iya. baptislah. Makanya kamu Dan harus cari jadikanlah tahu semua dulu. bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya itu kamu harus cari tahu dulu. Yang pertama cari tahu dulu apa itu baptis. Itu yang pertama. Aduh, nggak bisa Sabar dulu. bertele-tele. Kan jangan potong-potong. Inilah kau. Bagaimana orang mau menjelaskan kalau begini? Kau harus cari tahu apa itu baptis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nabi Isa atau Yesus Kristus itu diturunkan Injil itu untuk pengikutnya. Untuk orang-orang yang ada di situ. Untuk di zaman dia. Begitu. Jadi mungkin di zaman dia itu pensucian itu dengan baptis. Ketika di zaman Rasulullah itu sudah lain. Mungkin dengan wudhu. Begitu karena Al-Quran. Dengar Beda dulu. lah, ya Allah. Iya, dengar dulu. Hei. Inilah kesesatan clothing nih ya. Clothing ini mengajar sesat. Bagaimana saya mau kasih jelaskan kalau kau hanya setengah-setengah kau dengar? Lah, coba jelaskan sudah, jelaskan. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus diturunkan dengan Injil itu hudal linnas, petunjuk bagi orang-orang yang pada zaman itu. Petunjuk makanya Yesus selalu mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel. Di luar Bani Israel apa yang Yesus katakan? Anjing, sebagaimana perempuan Kanaan itu. Ini fakta loh. Ini saya mau diseriusin. Fakta ini. Bahkan Yesus punya doa di situ apa? Kau nggak Aku paham berdoa. kata anjing Dengar di situ. dulu baru kau potong. La ilaha illallah. Terlalu panjang. Makanya, Apakah ini Muhammad satu nih. dibaptis ya atau Oke. tidak? Dengar dulu. Lama. Ketika Injil, kamu ini bertanya, saya menjawab, menjelaskan. Nah sudah kau ngomong dulu lah setelah itu. Jadi begini loh, jadi Islam kalau pintar ya, pertanyaannya mudah ya atau tidak, apakah Muhammad dibaptis karena amanat agung Tidak Yesus itu dibaptis, jadikan- tidak dibaptis, tidak Nah, dibaptis. berarti bukan Muhammad. Sudah? Innalillah ya. Sudah. Yang pertama, pembaptisan itu diturunkan pada zaman Yesus Kristus. Itu satu. Ya. Ya perintahnya Itu di zaman- sama. dengar Jadikanlah dulu. semua bangsa murid. Jadi semua bangsa. Nanti kita ke situ. Saya tahu itu, saya tahu kau pasti lari ke situ. Tenang saya teman-teman, tetap layar dulu teman-teman. Ya. Biar kuat komal teman-teman. Kirim satu mawar, potnya dilempar sama Aletea saja. Tidak bisa diam kau ini. Oke, terima kasih. Biar kuat komal. Jadi begini Ale, Yesus itu diturunkan Injil diturunkan kepada Yesus. Yesus itu diutus kepada Bani Israel pada zaman itu. Jadi hukum-hukum mereka pakai hukum-hukum itu. Ya, entah cara mereka untuk pensucian itu dengan pembaptisan itu di zaman mereka itu. Di zaman mereka itu, Ale. Makanya Yesus selalu mengatakan apa? Aku diutus domba yang hilang dari umat Israel. Kau bukan orang Israel, kau penumpang gelap berarti. Satu. Yang kedua, Yesus mengatakan dalam Bible, Yesus mengatakan apa? Aku berdoa untuk mereka. Mereka ini murid-murid Yesus. Aku tidak berdoa untuk dunia. Coba kau pakai ini. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus, wa ma arsandaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad selain membawa rahmat untuk alam semesta ini. Gitu. Jadi peraturan di Nabi Muhammad ketika orang itu mau beribadah pensuciannya harus dengan wudhu. Begitu. Oke, berarti ini adalah salah satu umat Zuma ya. Jadi Zuma Gimana bilang, umat Zuma? Inilah kau suka framing. Setelah saya framing kau bilang saya apakah baptis sama dengan wudhu? Jawab dulu, apakah baptis sama dengan wudhu? baptis dan wudhu itu tidak sama. Nah, Ya? kan Tidak sama. kata itu bilang sama ya Allah. Iya dengar dulu, tidak sama. Tapi kalau ada kesamaan ya sama-sama pakai air. Kita wudhu pakai air, tidak mungkin baptis pakai Lah api beda. kan? Pakai air, kan? Sabar. Beda. Sabar. Baptis itu ada makna Iya, dengar dulu. teologisnya. Dengar dulu. Islam wudhu pakai air kan? Baptis Itu wudhu pentahiran. pakai air atau tidak? Baptis wudhu pakai air atau tidak? Iya, tapi maknanya beda.
Iya, makna beda, tapi sama-sama kalau belum pakai air, sama-sama Iya, pakai air, kecuali kalian sama. pakai api. Nah, itu Pembaptisan, dengar dulu. Pembaptisan itu dikhususkan pada zaman Yesus itu. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW sudah beda lagi. Oke. Begitu. Jadi apakah wudhu kalian itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Itu ayat sisipan. Yang Bukan kedua ayat tadi, sisipan, sabar. Bro. Yang Itu kedua, ayat sabar. Saya sisipan. tanggapi yang Aduh, ya kedua. Allah, ini mesti Ale, Ustaz saya loading tanggapi nih. yang kedua tadi. Saya tanggapi yang kedua tadi. Kau mengatakan bahwa Islam mencomot-comot Bible. Saya pakai data ya. Islam mencomot-comot isi Al-Quran. Nah, kenapa di Matius 1 ada ini? Aduh, ya Allah. Kenapa ada ini? Siapa yang mencomot? Kenapa masih di Ini sini? bisa mana ini? Bukan tadi kau bilang. Nggak bisa jawab. Apakah wudhu kalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Dengar dulu, Ale, bisa ndak kita ngomong baik-baik ini, ganti-ganti kalau ngomong, biar enak lo dapat edukasi di bawah lo. Silsilah. Oke, kamu bilang tadi Islam yang mencomot Alkitab, ya di dalam Al-Quranul Karim tidak ada Yesus. Kenapa di dalam? Dengar dulu, kenapa di dalam Bible ada Isa Al-Masih? Ini Isa Al-Masih lain atau sama dengan yang di Al-Quran? Beda. Oh, berarti ada Isa Al-Masih lain, begitu? Nah, itu terjemahan apa sih itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Isa Al-Masih pun itu kalau dikatakan Isa itu bukan Isa yang nggak disalib versi abad 7 itu yang berubah sejarah. Kalian kan berubah Jadi sejarah. ini Isa yang mana? Aduh, itu terjemahan apa sih itu? Aku nggak ingat ya. Ada Isa yang nggak disalib. Bukan Isa yang kan, saya tanyakan. kalian berubah sejarah loh. Iya, yang saya tanyakan di sini Isa yang mana? Jadi semakin Isa yang kalian mana? membahas kitab suci kami, kitab kalian semakin dibongkar. Makanya jangan cari-cari kesalahan. Jadi Ale, yang pertama harus kamu ketahui Ale ya, saya orang Islam ini, jangan kalian bilang kita menghujat Yesus, tidak. Kami itu percaya karena tidak utuh iman kami apabila tidak beriman kepada Yesus Kristus atau beriman kepada Nabi Isa. Itu. Jadi kami di sini sabar, dengar dulu. Kami di sini percaya Nabi Isa Yesus Kristus. Kalian juga percaya. Tetapi kepercayaan kalian itu mengatakan dia Tuhan, kepercayaan kami itu mengatakan dia adalah utusan. Nah, bagaimana agar dua ini ketemu? Mari kita diskusi dengan sehat, sesuai dengan Alkitabiah dan Al-Quranul Karim. Begitu. Di dalam Bible sendiri Yesus mengatakan, sekarang begini Ale, Yesus mengatakan begini, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, menurut Yesus percaya dia sebagai apa? Yang kedua, hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana? Kalau menurut Paulus, saya sudah tahu apa kata Paulus di Roma. Barang siapa yang percaya kepada Yesus dengan mulutnya bahwa mengakui dia Tuhan, maka selamat. Tetapi di sini, percaya menurut Yesus kepada dirinya itu bagaimana, dan hidup yang kekal menurut Yesus itu bagaimana? Silakan. Begitu kita kalian mengatakan adanya pemurtatan, justru kalian sendiri ini yang membahas Alkitab, jadi kalian ingin tahu kebenaran sebenarnya. Jadi begini, Tuhan di situ kan artinya penguasa. Makanya Muhammad juga disebut Rob, tapi dia bukan nggak disembah dia. Jadi Komal ini robnya kamu. Jadi kalian harus ngerti dulu kata Tuhan. Tuhan itu artinya penguasa, bukan artinya pencipta. Tuhan itu, gitu. Sudah? Iya. Oke, saya mau tanya Itu sama kau kamu. harus tahu dulu. Kalian harus tahu dulu. Iya, dengar dulu. Tuhan sama Tuhan sama apa beda? Tuhan itu kan dari Tuhan. Ya, Saya tidak tanya dia dari mana. Yang saya tanyakan, Tuhan sama Tuhan sama atau beda? Sama. Kau mengatakan sama itu, kau ikut dari mana? Di mana datanya? Ada, tapi aku taunya dari Bambang Nursena sih. Sama. Oke, sabar, saya buka ya. Makanya begini loh teman-teman. Jadi memang susah. Oke. Sebentar. Memang Islam ini kan dia Pak mengerti Tuhan dan Allah itu memang beda, makanya nggak akan ketemu kecuali kalian belajar dan sedikit pintar, pasti kalian bakal ketemu sih. Sabar. Gitu. Sabar, saya pakai data. Ada Oten yang mau naik, boleh silakan tapping 3. Oten yang mau naik ya, bantu Ale di atas.
Tapi saya tahunya dari Daman sih. Jadi kalau Daman sih saya percaya lah karena dia kan ustadz nih. Jadi dia bilang Muhammad juga disebut Rob, tapi bukan disembah ya, bukan pencipta dia. Karena Rob itu gelar, Tuhan itu gelar. Sabar. Panggil aja si Daman kalau kau nggak percaya. Kau lihat ini, Tuan, ya, KBBI. Ini kalau kau tidak terima KBBI juga kau keluar dari Indonesia nih, kau tinggal di Pakistan atau di Bangladesh sana. Nah aku kan di Arab loh ini. Di Arab kami mah nggak masalah kata ini Rob itu memang. KBBI ini Tuan, tidak ada H di tengah Tuan. Orang tempat mengabdi sebagai lawan kata HAMBA baca Tuhan. Kalau otonya HAMBA baca Tuhan. Pasti kan? Ini Tuhan loh. Kalau Tuhan beda. Ale, ya Allah ya Rabbi. Ini Enggak, Tuhan. begini loh, Dengar dulu. Selesaikan ini baru kau bicara. Dengar dulu. Ini Tuhan. Tuhan ini sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Ini dua ini tidak ada sama Yesus. Ini maha kuasa. Yesus dibunuh oleh tentara Yahudi. Ini maha perkasa. Yesus digantung di kayu salib. Mana ada sama dia? Begini, Jadi berpikirlah. Kan tadi Kyrios kan tadi yang kau baca itu bahasa aslinya Kyrios. Jadi di situ Mari bukan kita bahas Kyrios ya. Kita bahas Kyrios sama Rob ya. Ya Habibi Mustafa. Kyrios. Alhamdulillah ya Allah. Loading tiap hari bahas Alkitab aja. Nih Kyrios nih. Kyrios nih. Di sini Kyrios maknanya itu ada Tuhan, ada Tuhan dan Ya, memang. Tuhan. Betul Iya. atau tidak? Iya, makanya kan aku bilang tadi sama. Oke, begini saya kasih ajar sama kamu, kau diam situ ya. Kyrios ini kalau disandingkan kepada Bapa, maka dia jadi Tuhan. Kalau memang Kyrios Bapa juga ini, Tuhan. dengar dulu. Ya Allah. Nih. Dengar dulu baru kau ngomong. Kyrios ini ketika disandingkan kepada Bapa, makanya dia jadi Tuhan. Kalau Kyrios disandingkan kepada Yesus berarti dia jadi Tuhan. Berarti beda Tuhan dan Tuhan. Rob disandarkan kepada Allah menjadi Robbil Alamin. Kalau disandal kepada Rasulullah menjadi pemilik, menjadi pemimpin, menjadi Tuhan. Kan sama ini. Tapi bedanya kamu itu Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, ada dua Tuhan. Kamu nggak paham loh, Ding. Udah dijelaskan kan? Nah, si Loding udah paham, Masya Allah. Nah, jadi Kyrios ini kalau disandarkan kepada Bapa berarti jadi Tuhan kan? Iya, memang Kyrios itu gelar. Oke, kalau Kyrios ini disandarkan kepada Yesus jadi Tuhan, apa jadi Tuhan? Sama Tuhan juga. Jadi begini, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ketiganya ini satu ketuhanan, nggak ada tiga Tuhan, tiga Allah, nggak ada. Jadi satu keilahian, satu ketuhanan. Nah, kalian yang tiga Rob nih, Allah Rob, Muhammad Rob, Jibril juga Rob. Pokoknya kalian pakai istilah Tritunggal, enggak? Gitu, saudara-saudara ya. Masya Allah. Hei. Dikasih tunjuk yang lain. Kalau Kyrios, saya mengerti itu. Kalau Kyrios kau mau sandingkan kepada Bapa, maka dia jadi Rob. Kalau Kyrios kau sandingkan kepada Bapa, makanya dia jadi Tuhan. Makanya di Matius 11:25 dikatakan situ, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah itu, kalau Kyrios disandarkan kepada Yesus, maka dia menjadi Tuhan. Makanya di Matius 12:15 dikatakan apa? Yesus hamba Tuhan. Begitu juga kata Rob. Kalau Rob disandarkan kepada saya berarti menjadi tuan rumah, pemilik rumah. Kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menjadi Robbil Alamin.
Itu aja kok, gampang kok. Naikkan saya, Julianus. Oke, silakan. Julianus. Jangan kasih privat akun. Akun saya ini tidak ada multi-multi, tidak tahu bagaimana ini. Ini kalian ini semua dari perbuatan Kristen ini kalau buat satu benda itu pasti ribet sekali. Mana kau jangan kasih privat kau punya akun itu. Kayak mak saja kasih privat. Biar saya bisa jambak. Karena belum ada multi saya ini. Itu gara-gara kalian token lampu pun berbunyi. Ini asik diskusi sampai saya lupa beli token lampu itu. Sibuk urus kalian biar kalian dapat hidayah. Akhirnya kita punya token lampu pun kita lupa. Coba silakan kirim DP nomor token. Ada warung di sini. Masa nomor token saja kirim? Kalau kirim nomor rekening. Ya sabar. Tunggu Firman. Kasih mati itu apa lampu token bunyi-bunyi nanti oten framing lagi loading asik. Dawa diskusi hanya lo token lupa isi. Tahu kan oten punya framing kan? Itulah naikkan saya Julio. Iya bang, coba abang apa? Buka dulu privat akunnya bang. Soalnya akun saya ini ndak tahu kenapa ini bang. Dia ndak bisa apa nih bang? Firman. Kenapa akun saya ini tidak apa ya? Tidak bisa. Iya, ndak ada tombol multi soalnya. Bentar. Oten kan biasa begitu teman-teman. Mereka itu kalau berdiskusi sudah mentok, mereka punya narasi itu. Bahkan tanpa live saya tidak ada plafon saja dia bahas itu. Kan itu aneh itu kan. Begitulah Oten itu. Apalagi token lampu berbunyi begitu. Nggak bisa. Bagaimana? Ada multi kok di sini. Kenapa tidak ada multi ya?